Teman saya ada yang yakin bahwa dia playboy syariah. Bagaimana cara saya memberitahukannya untuk tidak menjadi playboy? Inilah gara-gara bank syariah, bank konvensional semua mau disyariahkan orang. Playboy pun syariah. Ustaz, karena jamaah terlalu padat, bapak-bapak, ibu-ibu bercampur. Oh, kenapa bisa bercampur? Harus dipisahkan. Tak boleh bercampur. Akan datang, maka harus jelas ada tembok di antara kita. Yang bercampur. Bercampur itu ikhtilat, tak boleh, Ustaz. Tak boleh campur. Akan datang campur. Satir hijab tinggi. Ada pula sebagian masjid dipasangnya hijab sampai ke pinggang aja, tetap nampak muka. Harus tutup. Tak boleh campur. Akan datang yang lagi. Kita siap-siap. Mungkin pengurus merasa tak banyak ini. Dia tak tahu bahwa ustaz ini makin mau dibunuh makin banyak. Orang penasaran, pucat tak ustaz tu? Bisa tak dia ceramah? Menghadapi preman nasi bungkus apa pelawatan? Ustaz Abdul Somad, semua dilindungi Allah SWT dan selalu. Ustaz, saya mau bertanya, kalau saya selalu rajin mengikuti pengajian UAS kemanapun, apakah itu mengurangi tentang jawabnya kepada keluarga, mengurangi tanggung jawab pada keluarga? Tiap hari dengar ceramah. Sekarang ini yang jadi masalah, yang selalu masuk WhatsApp, ibu-ibu mengadu suaminya cemberut karena istrinya dengar ceramah. Istri pula mengadu karena suaminya. Sebaliknya pula suami mengadu. Sampai suaminya pulang, dengarnya suara saya di kamar, apa kata dia? Jangan lagi ada Ustaz Somad di antara kita. Maka sesuaikanlah. Janganlah pula mendengar ceramah dari pagi sampai petang hingga sambal belacan pun tak ada. Sesuaikanlah, ada waktu-waktunya dengar ceramah. Karena usaha saya enggak saya lagi yang jaga, ada karyawan. Ini udah ada karyawan menjaga. Ibu-ibu pula tak bisa, udah ada yang memasak Pak Ustaz. Tentu masakan ibu lain rasa bapak. Nah, jadi pandai-pandailah mengatur. Sesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Menuntut ilmu ada masanya. Menuntut ilmu tidak hanya ceramah. Saya ikhwan yang baru hijrah, setelah mendengar kajian Ustaz di YouTube membahas tentang makanan haram masuk ke dalam tubuh akan dibakar dengan api neraka. Begini Pak Ustaz, sebelumnya saya pernah kerja di sebuah toko roti terbesar. Yang setelah itu saya pindah ke toko roti yang menjadi saingan tempat kerja sebelumnya. Adapun posisi saya tempati di tempat kerja sebagai orang ngontrol bahan produk diolah dalam pembuatan roti tempat tersebut selama 5 tahun. Begitu banyak bahan baku di toko roti ini tak halal. Untung saya tak pernah beli. Selalu dikasih orang aja. Tapi tak saya makan. Namun toko roti ini mendapatkan label halal. Iya, karena yang dikasih label kan sampel aja. Mana sampel? Ini cop dah habis tu. Mana orang nengok lagi? Habis dah kena tipu. Tak apa-apa tepung cacing lah, entah apa. Setiap ada sidak pemerintah, atasan saya selalu menyuruh saya dan rekan-rekan menyembunyikan produk yang tak halal itu. Oh, jahatnya. Patutlah otak kita kesetanan aja. Asik makan haram. Apa yang terjadi? Pertanyaan saya, halalkah rezeki yang saya dapatkan dari situ? Sedangkan saat ini mencari pekerjaan sangat susah. Carilah yang halal. Sementara dapat yang halal tu, makan aja yang haram tu dulu. Anggap makan babi. Cari selama sebulan nih jamaah. Inilah maunya kita, jangan cuma ngaji saja, tapi ada daftar
Bapak Fulan, pekerjaan sini, perlu karyawan sekian orang. Jadi kita semacam biro juga. Nah, bukan biro jodoh. Biro. Jadi di sudut sana ada anak muda yang mau hijrah meninggalkan pekerjaan syubhat. Di sudut sini ada bisnismen yang mencari karyawan. Ketemunya di mana? Di masjid. Di sudut sini ada anak muda yang baru hijrah. Di sudut sini ada. Nah, jadi ketemu. Sekarang kan tidak. Ngaji. Kenal kau sama saya? Enggak. La salam wala kalam. Tak ada ngobrol. Kadang lebih solid pula pemain gaplek lagi dari pengajian. Bagaimana saya nanti di akhirat? Minta maaf Pak Ustaz. Oh, minta maaf lah ke semua yang makan roti sepekan baru. Buat aja video pendek. Kepada seluruh yang makan roti saya mohon maaf. Saya tak bisa datang ke satu-satu. Nah, kalian tontonlah ini. Dulu ku buatkan ini, campurannya ini. Buat kalau takut wajahnya nampak, di blur kan, suaranya buat suara. Saya campur dengan abang. Kan ada tuh. Nanti saya buatkan. Buat, minta maaf kepada seluruh umat Islam biar sadar. Solusinya mana? Belanjalah ke roti muslim. Oh, roti muslim. Ustaz Somad, ini roti kami ini di Jalan Dirgantara. Dirgantara, depan kantor Pak Jenderal Edinatar Nasution, masuk dalam ada. Bintara. Dirgantara sana, Bintara. Dan Bintara. Ini Pak Ustaz, roti kami ini telur ayamnya dicuci dulu. Telur ayamnya dicuci karena telur ayam tuh kulitnya kan najis karena keluar dari lubang ciri ayam. Maka dibasuh orang tuh dulu. Jangan sampai enggak. Ini tangan satu, ambil telur ayam, cok. Itu yang megang najis, itu juga yang membuat adonan. Patutlah sedap. Maka telur ini cuci dulu Pak Ustaz. Makan, jaga makanan baik-baik. Harus bagaimana saya ke depannya Pak Ustaz? Cari kerjaan yang baik, habis itu taubat. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa silap salahmu saudara. Amin. Saya pun banyak silap salah. Bukan tak ada silap salah. Manusia tak lepas dari silap salah. Ustaz, apakah benar tak ada yang namanya bid'ah hasanah? Idza wafaqa sunnah fa bid'atu huda. Kalau perbuatan itu baik, sesuai dengan sunnah, masih dipayungi dalil hukum syar'i, maka dia disebut huda, baik. Idza khalafa sunnah, kalau bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Quran, maka bid'atun mazmumah. Itu Imam Syafi'i yang bagi. Saya lebih percaya Imam Syafi'i. Kalau ada yang mengatakan tak bisa dibagi, saya lebih ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu alim, nasirus sunnah, di kepala dia semua. Bagaimana pendapat Ustaz tentang jamaah tabligh dakwah dari pintu ke pintu? Jamaah tabligh lah yang mengajak orang ke masjid. Abdul Somad menceramahi orang dalam masjid. Udah duduk orang dalam masjid, baru datang Abdul Somad. Yang mengajak ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid. Usah kau ajak aku, kata Pak Haji. Aku udah bolak-balik ke Masjidil Haram. Sombongnya minta. Kau pernah Masjidil Haram? Belum Pak Haji. Pergi. Udah bolak-balik tapak kaki ke Masjidil Haram. Sombong. Tapi dia besok datang juga lagi. Senyum lagi. Pak Haji kata, colekkannya minyak wangi. Pak Haji belikannya siwak. Minyak wangi ku lebih mahal lagi. Di Madinah nih beli. Baik Pak Haji, besok datang juga lama-lama muak Pak Haji. Yalah, ayo kita pergi gitu. Teman saya ada yang yakin bahwa dia playboy syariah. Bagaimana cara saya memberitahukannya untuk tidak menjadi playboy? Inilah gara-gara bank syariah, bank konvensional semua mau disyariahkan orang. Playboy pun syariah. Mungkin yang dia maksudkan itu laki-laki yang menjaga kehormatannya,
ikut remaja masjid, soleh, ganteng, tapi dia tak melanggar hukum syar'i, kalau itu baik. Tapi kalau dibawanya anak gadis seorang pakai jilbab, itu tidak membuat yang syar'i menjadi syar'i hanya karena dengan jilbab, justru merusak. Anak-anak gadis yang jalan pacaran pakai jilbab itu merusak jilbab. Nanti orang akan berkata lebih baik tak berjilbab tidak pacaran daripada berjilbab pacaran, kan rusak. Orang tua jangan biarkan anak kita pergi ya ma, ya kau pakai jilbab silakanlah pacaran. Nah, itu merusak. Orang tua ini yang menjerumuskan anak. Nauzubillah. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah benar jika memajang foto anak akan menyebabkan anak kita kena penyakit ain? Dan apa itu penyakit ain? Al-ainu haq. Ain itu hak. Jadi kemarin waktu di Bangka Belitung jumpa di ruang tunggu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi sahabat-sahabat muji, ini sedang viral loh sekarang Pak Ustadz. Jangan cuma itu, sebut Alhamdulillah. Jadi jangan disebut Alhamdulillah itu, maka ain itu bisa hilang. Orang berdagang megah mewah, lalu dia katakan, wah hebat sekarang. Itu bisa ain, bisa hilang dia. Ain berasal dari kata mata, karena awalnya mata melihat, lalu muncullah hasad dan lain sebagainya. Maka ucapkan Alhamdulillah, pujian kepada Allah, salah satu cara menghilangkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantik anaknya, lucu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya solehah ya, Alhamdulillah. Istri siapa tuh? Istri kawan saya. Istri kawan. Saya ada bisnis dengan teman, menanam modal ratusan juta yang berakhir pada 2 tahun. Pada kenyataannya setelah itu lewat 2 tahun, bahkan saya tak minta fee karena takut riba. Ketika saya nagih, saya malah diminta ikhlas agar rumah dia bisa terjual untuk bayar hutang. Sekarang dia menjadi lebih islami. Pertanyaan saya, ada tak doa agar kawan itu bisa cepat bayar hutang? Bagaimana adab menagih hutang dalam Islam? Ini dari awal sudah salah setting. Saya seakrab apapun kawan, akrab, saya kasih tahu di awal, kau jangan tersinggung ya. Aku bukan tak percaya, tapi kita menjalankan firman Allah. Pak, bapak jangan tak percaya sama saya. Ambil kertas. Tak ada kertas Pak Ustaz. Apa yang ada di situ? Kotak-kotak sobek tak apa. Saya akan bayarkan nanti pada tanggal sekian. Nanti sampai masanya kita datang bawa. Friend, ya, akhi, ya, ini tanggal. Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fa nadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Aku sedang susah nih. Kau lapangnya kapan? Aku lapang insyaallah 1 Januari 2018. Oke? Tanggal datang. Tapi yang paling bagus adalah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Datang tak bisa, karena kau tak bisa, aku sedekahkan aja. Lebih baik. Tapi yang menghafal ayat ini kita yang mengasih pinjaman. Sekarang kan yang menghafal yang minjam tuh. Pas kita datang menagih, kapan kau bayar? Dibaca wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Andai ustad lah, ini andai ustad, ini realnya aja lah. Kita kan enak bilang sabar ya, sabar. Andai ustad lah ngalami 200 juta dipinjam. Dulu kita memang salah, mungkin karena belum ngaji, percaya aja, pinjam 200 juta. Sekarang dia tak bayar. Apa yang ustad lakukan? Saya polda kan, saya lapor ke polda, lapor ke polisi, minta ini tangkap nih orang. Kalau ada aset dia jual, dia mesti. Kita yang tegas dalam masalah utang itu bukan kita dendam. Kita mau menyelamatkan dia, jangan sampai dia dan anak cucunya makan haram. Kita biarkan dia makan 200 juta. Sekarang dia lebih islami, dia merasa lebih islami. Anaknya makan haram, bininya makan haram. Mati kita, dia mesti membalikkan itu di akhirat. Dia cari kita di akhirat. Makanya kalau ada orang tegas dalam masalah hartanya, dia ingin menyelamatkan saudaranya. Begitu juga masalah warisan.
mati mak kita, mati ayah, meninggal ayah kita. Lalu abang ni menahan surat tanah, tak dia bagi, kita diam aja. Itu bukan berarti kita sayang sama saudara. Kita sudah membiarkan dia anak bininya makan haram. Maka kita tegakkan hukum, bagi bang. Kalau abang tak bagi, ku polisi kan abang. Aku sayang sama abang. Aku tak mau abang makan haram. Mendengar polisi kumat, mati dia. Alhamdulillah, bisa cepat dibagi. Ustaz, kasih info ke kami jadwal ceramah Ustaz di Kota Pekanbaru di mana saja. Di sini aja. Di sini aja. Makanya jamaah sekarang, Ustaz datanglah ke masjid kami. Sudah 7 kali pertemuan di Masjid Raya Senepelan. Sudah datang belum? Datanglah, jauh Pak Ustaz. La ilaha illallah. Apa pula jauh datang? Jauh. Payah kamar mandinya Pak Ustaz. InsyaAllah nanti kamar mandi megah dibangunkan. InsyaAllah. Tak tahu saya entah kapan. InsyaAllah. InsyaAllah asal udah ada yang motong ini viral, bertegaan di sini. Salat berjamaah kan harus rapat dan lurus. Kalau enggak sempurna bagaimana? Misalnya ada orang tak merapatkan safnya, kuranglah. Sawus sufuf, sempurnakan saf. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamam. Tamam, sempurna. Tak sempurna. Kita ni mau sempurna. Anak-anak lajang ni kalau mau nikah, mau mencari perempuan sempurna. Setelah nikah mau dapat anak-anak sempurna. Setelah itu ingin punya menantu sempurna. Habis itu punya cucu sempurna. Punya keluarga sakinah mawaddah sempurna. Tapi giliran salat tak usah sempurna-sempurna betul. Asal salat aja jadilah. Ini kan orang tak fair, tak seimbang antara dunia dan akhirat. Bagaimana cara saya menasihati orang tua saya? Mereka rajin sholat, tapi mereka suka nonton acara TV yang banyak keburukannya. Dan bagaimana cara saya nyuruh mak saya untuk memakai hijab? Karena di kampung saya tak ada orang dalam ilmu agamanya. Begitu banyaknya ceramah saya tentang hijab. Ini nunjukkan antum tak punya paket. Download lah. Download, kasih dia. Belikan dia HP. Atau mak, tengok ni mak. Neraka jahanam katanya mak kan. Jangan mulut antum. Kalau mulut antum dia tersinggung sakit hati. Biar saya jadi bemper, tak apa-apa. Apa-apa, saya biasa jadi bemper. Saya seorang bujang, anak muda maksudnya. Mau menikah dengan seorang janda beranak satu. Karena dia wanita yang baik dan berhati soleha. Bagaimana Pak Ustadz? Mantap. Datanglah seorang sahabat, nikah dia. Nabi bertanya, kau nikah sama gadis apa janda? Kata dia, aku nikah sama janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kau tak nikah sama gadis? Kalau sama gadis kan kau bisa bercanda-canda, bergurau-gurau. Kenapa kau nikah sama janda? Ya Rasulullah, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, nanti berkelahi istriku sama adik-adikku. Maka aku nikah sama janda, maka janda ini bisa melindungi karena dia lebih tahan sama adik-adikku. Tak apa-apa untuk yang pertama. Ustaz, kawan saya berhutang uang dengan saya. Saya tagih selalu dibilangnya belum ada. Dan hutang itu sudah lama Ustaz, hampir 4 tahun mereka berhutang. Saya sampai malu menagihnya. Gimana Ustaz? Sedekahkan aja. Wa anta saddaqu khair. Ku sedekahkan sama kau, ambil kan. Ambil. Macam mengemis pula aku kau buat. Ambil. Sedekah. 2 aja kemungkinan. Kalau mau tegas, datangi dia, kau jual aset. Jual aset, bayar ke aku. Kalau tidak, aku polisikan dia. Kita ini kan negara hukum. Jual aset, dia punya aset. Mobilnya ada, tanahnya ada. Asal kita tagih mengaku susah. Aku kena penyakit jantungnya. Tengok. Asal kita datang, kumatlah penyakit dia. Asal kita datang, kumat sakit dia. Maka aku datang mau menyelamatkan engkau. Memang sekarang banyak orang tobat jadi orang baik. Aku tobat buat baik ini Pak Ustaz. Mengasihi orang pinjaman sekarang macam melepaskan anjing terjepit.
Setelah lepas dia, kita digigitnya. Tapi jangan pernah mau. Saya ketemu dengan orang di Bogor, unik ini orang. Dia bangun 18 pondok pesantren. 18 pesantren dibangun, yang 14 dilarikan orang. 18, yang 14 hilang, diambil orang lokal, tanah. Jadi saya bingung. Jadi bapak nggak pernah bapak tuntut? Enggak. Kenapa? Makin dilarikan orang, makin lancar rezeki saya. Unik ini orang. Jadi bukan saya mengatakan ikhlaskan saja, tapi yang akan datang ditata dengan baik, buat surat perjanjian. Yang kasus begini dua pilihan: tuntut dia, jual aset, bayar. Kalau tidak, sedekahkan. Long, Allah balas insya Allah. Tapi kalau tak ada datang balasan dan waktu cepatnya, pula saya digugat. Ustaz kemarin datang, udah lama tak ada Pak Ustaz. Mungkin sedang di jalan. Bagaimana fatwa orang-orang Salafi Wahabi yang mengatakan orang Palestina lebih baik pergi meninggalkan Al-Quds daripada berjihad mempertahankan Al-Quds? Oh, Masya Allah. Saya nanya sendiri dengan kawan saya Palestina, kenapa kalian tak pindah aja? Kata dia, sampai tetes darah penghabisan. Ish kariman au mut syahidan, mati hidup mulia atau mati syahid. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, ketika saya sedang di Mesir kemarin, di Masjid Sita Oktober, Syekh, apa yang bisa kami lakukan? Jenguk saudara-saudaramu di Palestina, supaya Israel itu tahu bahwa umat Islam ini peduli. Maka makin ramai datang, mereka tahu, oh ternyata orang Islam. Nah, itu kata Syekh Ali Jum'ah. Bukan kita suruh dia pindah, udah pindah aja kalian. Pulau kami banyak di Riau, kami khususkan satu dah. Mari sini. Oh, jangan begitu. Kenapa Saudi mendukung kudeta Presiden Mursi dan membiayai untuk penghancuran Ikhwanul Muslimin? Kalau besar Ikhwan ini kan merebut kekuasaan. Kalau besar Ikhwan itu, maka tumbanglah itu Saudi. Makanya buku-bukunya dilarang beredar. Karena kalau dia besar, dulu pada zaman Raja Faisal, yang sekarang ini Raja Salman, menggantikan abangnya Raja Abdullah, menggantikan abangnya Raja Fahad, menggantikan abangnya Raja Khalid, menggantikan abangnya Raja Faisal, menggantikan abangnya Raja Suud, menggantikan ayahnya Raja King Abdul Aziz. Raja Faisal itu pro ke Ikhwan. Makanya orang-orang yang ditangkapi oleh Gamal Abdul Nasir lari ke Saudi. Itu maka banyak orang Ikhwan di Saudi. Tapi kemudian lama-lama mereka khawatir jadi ancaman. Karena Ikhwan ini kalau besar dia merebut kekuasaan. Maka mereka takut, ini kalau besar habis kami nanti. Akan dibantai. Dibantai. Insya Allah nih banyak juga caci maki nanti. Tengok aja dah. Ustaz, saya seorang koki hotel. Apabila waktu sholat Jumat saya tak sholat karena teman yang lain sholat. Jadi saya disuruh bagian nunggu karena tak boleh kosong, bagian dari aturan. Carilah pekerjaan yang tidak menghalangi ibadah. Memangnya pekerjaan kita ini bisa menolong kita di hadapan Allah. Berapa lama? Makan. Hidup ini makan pakai. Hidup ini makan pakai. Rumah pakai, motor pakai, mobil pakai, makan pakai. Bukan banyak hidup nih. Sekuat-kuatnya orang makan paling banyak 3 kali sehari. Asal lebih daripada itu ususnya berlubang itu. Sebanyak-banyaknya pakai paling banyak 3 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar, jaket 1. Kalau sampai 4 lapis itu demam. Jadi janganlah dipeturut karena makan pakai. Carilah kerja lain yang bisa. Tak ada lain Pak Ustaz, inilah satu-satunya. Oke, darurat. Tapi janganlah tiap Jumat ganti-gantian. Jumat ini engkau jaga, aku yang sholat, ya. Jumat depan nanti kau sholat, aku yang jaga. Kalau sampai ditinggalkan 3 kali menyepelekan Jumat, man tarakal jum'ata thalatha marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan, taba'allahu ala qalbih, tertutup pintu hati, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim,
Salah satu menyebabkan hati terkunci, menyepelekan sholat Jumat. Apa beda zakat, sedekah, infak? Zakat wajib, sedekah tak wajib. Infak harta. Kalau sedekah tidak harta. Sedekah lebih umum. Zakat khusus. Infak lebih khusus. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu, harta, duit infak, semen infak, kipas infak, mikrofon infak, kamera infak. Tapi ada orang tak sanggup berinfak. Dia mau masuk surga juga. Allah Maha Adil. Kau tak sanggup infak? Enggak, aku kasih kau peluang sedekah. Likulli sulama, tiap-tiap tulang sendi ini sedekah. Pikulkan semen, ikut mengaduk semen, ikut ikut bawa. Nah, ini yang tak bisa berinfak, bersedekah. Kamu bisa apa? Kata panitia penyambutan Ustadz Bakhtiar Nasir beserta tim. Kamu bisa apa? Saya bisa nih, mobil mewah saya ini untuk antar jemput dari airport ke hotel nih. Nah, kamu bisa apa? Aku tak bisa karena mobilku pun tak ada, tapi aku nyupir bisa. Nah, itu sedekah namanya. Tenaganya. Yang ini dengan hartanya, ini dengan sedekahnya. Kau bisa apa? Aku sedekah tak bisa, nyetir pun tak bisa, tapi ngusuk bisa, mijat. Nah, pijat. Likulli sulama, setiap tulang sendi sedekah. Nah, ini apa yang bisa kita buat? La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun nampaknya kecil. Memberikan santunan pada anak yatim apakah termasuk zakat Pak Ustaz? Sedekah. Santunan pada anak yatim itu bisa infak, bisa sedekah. Orang yang menolong anak yatim, mencucikan baju anak yatim, nah itu terhitung dalam sedekah. Mengasih makanannya infak. Bisa tak zakat kami kasih sama anak yatim? Bisa kalau dia kategori fakir atau miskin. Fakir tak ada income sama sekali. Ayahnya meninggal, tak meninggalkan kebun usaha, memang tak ada sama sekali. Maka dia dan emaknya itu bisa masuk dalam fakir. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kau ada income? Saya ada income Pak. Apa kerja? Jual koran, loper. Kemudian saya semir-semir. Kemudian ikut pula cuci mobil, door semir. Berapa dapat? 300.000. Berarti dia masuk miskin, bisa dapat zakat. Tapi menurut saya sebaiknya lebih baik dia dikasih sedekah saja, kasih infak saja. Adapun zakat kasihkan ke fakir miskin, jangan sampai tak merata. Bagaimana cara ngapal Quran? Kadang saya ingin hafal juga terjemahnya sekalian. Janganlah semua mau dikunyah. Bertahaplah. Bertahap dulu. Baru lahir minum susu dulu. Sesudah itu makan bubur. Setelah itu makan pisang. Habis itu barulah rendang jengkol. Jangan begitu lahir mau semua pula mau di. Walaupun semangat belajar ini luar biasa. Ngapal dulu. Habis itu pahami kosakatanya baik. Tajwid dulu. Tuh apa hafal tajwid tak betul? Salah baca. Liburan sekolah kali ini saya rencana ngambil program tahfiz Quran 1 pekan 5 juz di Kuningan, Jawa Barat. Niat saya agar saya bisa memberikan mahkota kepada orang tua, agar bisa bertawassul dengan hafalan saya, agar Allah memudahkan segala urusan saya. Mantap anak-anak sekarang. Betuah ibu punya anak macam ini. Apakah niat saya ini betul Pak Ustaz? Betul. Saya takut niat saya melenceng, tak membelok pun tidak. Sekalian mohon doanya Pak Ustaz. Mudah-mudahan anak cucu kita macam ini, insyaallah. Dia ingin orang tuanya dapat mahkota tajum minan nur. Yang ibu-ibu, bapak yang anaknya hafal Quran, di akhirat nanti dapat mahkota dari nur, dari cahaya. Tak dapat mahkota dari cahaya, mahkota dari Masjid An-Nur pun jadilah. Yang mau saya tanya, bagaimana sikap kita kepada orang tua tiri, entah itu ibu atau bapak tiri? Apakah jika berselisih dengan orang tua tiri kita termasuk anak yang durhaka? Bisakah kita disebut anak durhaka kepada orang tua tiri? Ya. Setelah ibu kita meninggal,
Dialah yang merawat ayah kita itu. Setelah ayah kita tak ada, dialah tempat berbagi suka duka keluarga. Maka selama dia dalam koridor Quran dan Sunnah, baik dia adalah orang tua kita. Ada yang tak cocok, tabayun, klarifikasi. Sedangkan orang lain lagi kita tak boleh cakap kasar, apalagi dia yang sudah menjadi bagian dari keluarga. Dulu saya sering menggibah orang, Pak Ustaz. Bagaimana saya menebus kesalahan jika orang yang saya gibah sudah tak tahu atau lupa? Banyak-banyak istighfar, sambung silaturahim. Tak perlu antum ceritakan. Mohon maaf ya, dulu aku sebelum hijrah ni banyak betul ngejek-ngejek, tak usah. Salam aja, dah. Yang perlu dibalikkan itu kalau terkait materi, duit, itu perlu. Sempadan tanah pernah tergeser 5 cm, yang balikkan balik. Adapun masalah cerita aib dia, sambung silaturahim, ukhuwah Islamiyah, hubungan baik, cukup. Doakan Ustaz semoga saya dan kita semua hadir ni pribadi yang lebih baik. Amin. Doa juga Ustaz ingin menikah di tahun 2018, mohon doanya agar dipermudah. Bulannya harus jelas juga. 2018 panjang tuh. Ya kalau di awal, kok di ujung? Pak Ustaz, hukum bekerja di bank konvensional riba. Bagaimana dengan pegawai yang bekerja di bank negara yang dikelola BUMN? Karena diketahui pendapatan dari bank tersebut dimasukkan ke kas dan negara menggaji mereka melalui BUMN dari bank negara tersebut, Pak Ustaz. Ada yang langsung, ada yang tak langsung. Maka yang langsung itu yang 4. La'anallahu akilar riba, makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu, wa syahidaihi, 2 saksinya. Adapun bapak yang jual nasi di rumah makan, datang pegawai bank mau beli nasi. Pak, beli nasi 2 bungkus. Jangan, duit riba kami tak terima. Bapak jual semen, toko bangunan. Pak, kami mau beli semen 5 sak. Ini duit riba apa duit halal? Itu tak langsung. Maka yang tak langsung tidak masuk dalam kategori riba. Pak Ustaz, kenapa zaman sekarang perempuan lebih tertarik dengan laki-laki ganteng kaya daripada laki-laki beriman, Pak Ustaz? Ini bukan sejak zaman sekarang, dari zaman dulu dah memang begitu. Dari dulu, antum aja tak tahu. Memang begitulah dunia ini. Dari dulu memang orang mau yang ganteng, yang kaya, yang banyak. Kalau datang laki-laki miskin susah, adinda, sudikah kau menerima pinanganku? Hanya khas kain sehelai di badan, tidur pun beralas koran. Cari aja yang lain bang. Mana mau dia? Siapa yang mau susah? Tak ada orang mau hidup susah. Pak Ustaz, tolong jelaskan pentingnya negeri Syam, Palestina bagi umat Islam, agar para jamaah lebih bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Antum selama ini kemana aja? Bolak-balik kita cerita Palestina dengan Syam Organizer. Dari mulai ujung Tembilahan sampai ke bagian Syapi-api kami bawa Syam Organizer dengan Pak Makmur. Sampai mobil terbalik untuk Syam Organizer, cerita masalah Palestina. Allahu Akbar, Palestina, tolong selamatkan. Sebar kota, begitu tengok 2000 perak. Juang untuk Palestina. Pokoknya apa yang bisa kita buat untuk Palestina. Tak pernah saya berhenti dalam doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestina. Nanti di akhir zaman kata Nabi, kalau kalian mau melihat orang-orang yang teguh, yang tidak pernah takut pada mati, adalah orang-orang yang berjuang di Palestina. Oleh sebab itu, tuba lisyam, tuba lisyam, berbahagialah bagi Syam, bagi Syam. Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania yang sedang berkecamuk sekarang. InsyaAllah Islam akan bangkit, insyaAllah. Dari Bunyaminnya tak yakin. Pak Ustaz, tolong ceritakan sedikit apa yang terjadi ketika Ustaz berada di Bali. Soalnya saya lihat di Instagram Ustaz ada di demo. Saya tidak mau disuruh berikrar oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas, legalitas. Apa kapasitas dia untuk memaksa saya? Memangnya saya ini pemberontak?
Memangnya saya ini perampok? Saya ini kan ustadz yang diundang. Bahwa ada video-video itu kan yang dipotong-potong. Saya bicara hablum minan nas, bicara tentang ukhuwah wataniyah, sama-sama kebangsaan. Belum pernah di Pekanbaru ini dari kalangan HKBP, Santa Maria, Konghucu mengkomplain. Belum pernah loh. Udah 8 tahun, 2008 saya pulang, 2017 belum pernah. Oleh 9 tahun. Oleh sebab itu lalu diminta saya, mana saya mau? Saya tak mau. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Siapkan tiket Ustadz Dayat. Siap tiket. Malam itu sudah siap tiket. Tapi ternyata di Masjid An-Nur juga namanya, 5.000 orang sudah siap. Ini Ustadz Somad kalau turun yang 5.000, ini habis ini yang dikeliling hotel nih, rata ini semua, bersimbah darah. Dan kalau sudah terjadi ini, maka akan mengamuk pula yang lebih besar. Kalau ini habis ini semua. Maka Ustadz, oleh sebab itu, iyalah menyanyikan Indonesia Raya. Menyanyikan Indonesia Raya. Saya SD dulu memang itu kerja saya. Indonesia Raya merdeka, itu kerja. Bukan saya nih pemberontak. Ini orang tak paham. Masalah mencium bendera. Raja Salman, coba cari, tulis di situ. Salman yuqabbil alam. Raja Salman mencium bendera. Bendera Saudi itu dicium. Bukan kita mengagungkan, mengatakan itu Tuhan, enggak. Sama macam orang mencium Quran, orang mencium rasa. Oke. Lalu kemudian bukan berarti saya mengatakan saya mau diperintah ditunjuk-tunjuk orang. Ini kalau tidak nanti sudah siap pulang. Jalan untuk pulang sudah ada, ke airport sudah. Nah, jadi jangan difitnah somat ceramah karena sudah macam-macam bla bla bla. Ini fitnah-fitnah luar biasa. Maka sebetulnya hikmah yang dapat saya ambil adalah Allah mau menunjukkan, begitulah ulah-ulah orang yang mengatakan cinta NKRI, menjaga kebinekaan, tapi yang ditampakkan adalah membuka senjata tajam, kata-kata kasar. Akhirnya itu yang viral menjadi. Sekarang malah kita pusing untuk menenangkannya pula. Bagaimana menenangkan kaum muslimin supaya ini saudara kita, jangan sampai menghancurkan pura, jangan sampai menganiaya orang Hindu. Mereka ini tak sama semua. Raja Hindu Bali, yang orang Bali yang ke-11 itu pun datang untuk menunjukkan bahwa ini bukan golongan kami, Pak Ustadz. Dulu kami bahkan berwakaf tanah nih. Orang Bali berwakaf tanah itu untuk masjid. Bahkan ada di antara mereka yang TPA, Taman Pendidikan Qur'annya, wakaf, bukan wakaf namanya, apa lagi itu, hadiah dari Hindu Bali. Hubungan mereka baik. Nah, jadi ada komunitas Hindu, ada komunitas Muslim. Nah, ada person-person terkait masalah politik, terkait masalah nasi bungkus, terkait masalah preman. Yang orang Hindu Bali sendiri pun tak suka. Mereka ini hanya memalak kami, ngutip duit tak tentu arah, keamanan. Itu ada dalam komen-komen mereka. Nah, jadi sebetulnya ini cara Allah SWT untuk menunjukkan. Akhirnya tersebarlah video kebrutalan, kejahatan mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini dari provokator-provokator perusak kebinekaan kita, insyaallah. Bagaimana cara menyadarkan teman yang suka mengadu dengan teman yang lain dalam satu perkumpulan atau organisasi? Mana ada yang suka ngadu? Ini orangnya, panggil sini. Mana yang suka kau adukan itu? Ini duduk. Ini klarifikasi. Tabayyun namanya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ormas-ormas, lembaga-lembaga, partai-partai di zaman teknologi canggih, bisa telekonferen, bisa WhatsApp, bisa Twitter, bisa BBM, bisa datang ruang banyak. Kenapa mesti suka isu? Duduk, kenapa? Duduk sama. Kamu tak senang sama saya, kenapa? Karena video Ustadz yang kemarin bla bla. Bisa saya jelaskan semua. Semua pembicaraan saya ini bisa saya jelaskan, insyaallah. Yang tak bisa saya jelaskan bagaimana saya tidur, itu tak bisa saya jelaskan.
Semua yang saya lakukan dalam keadaan sadar, itu bisa saya jelaskan. Apa alasannya? Ini ceramah tanggal sekian, kenapa ini yang disampaikan? Oh, ini alasannya. Ini kenapa Ustaz sombong sekali? Ini alasannya. Ada semua. Tapi klarifikasi. Jangan main fitnah-fitnah. Jangan gagal paham. Ini manusia ini sekarang terbagi dua. Yang pertama, gagal paham. Yang kedua, cari makannya dari gagal paham. Memang sengaja dia gagal paham karena makannya dari situ. Ini bahaya. Gagal paham saya Pak Ustaz. Memang susah kita memahami orang-orang begini. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah. Jadikan negeri ini negeri yang aman dan tentram ya Allah. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Melimpah ruah rezeki dari berbagai macam penjuru ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa pada orang yang tak sayang pada kami dan tak takut kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana dan kesedihan kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana min huffazil Quran wa hamalatih. Jadikan anak-anak kami sebagai penghafal Quran dan pembawa panji-panji Al-Quran ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa ummahatina, ibunda kami, wa azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari silap salah dosa. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, iftah quluba ashabina. Bukakan pintu hati kawan-kawan kami yang belum juga mau membayarkan hutang supaya dia mau membayarkannya segera ya Allah. Allahumma iftah abwabar rizqi wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rahmah. Bukakan pintu rezekinya, buka pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu kebaikan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu. Kalau rezeki kami itu di langit, bukakan, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki itu di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki itu jauh, maka dekatkan ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami kama alafta baina qulubi anbiya'ik. Sebagaimana satunya hati para nabi dan rasul ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Fahamkan kami agama, ajarkan kami ta'wil, pemahaman agama yang benar. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman seperti para nabi yang sudah kau berikan pemahaman yang benar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya